Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kadus Permata Asri, Bapak Gandos Fajar, Bapak RT 01, Bapak Sugeng S. Ikom. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ustadz Ahmad Syarifuddin SHI. Yang saya hormati Bapak Ustadz Misran Hisam SAG, Ketua DKM Masjid Fisabilillah, Bapak Ustadz Sadikin, jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus untuk Bapak Ihsan Istantos keluarga besar. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah kediaman Bapak Ihsan Istanto ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih banyak kekurangan. Kalau biasanya alhamdulillah dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun bohong, apalagi bulan tua ini ya, yang jelas isi dompetnya mulai berkurang. Tapi walaupun ada kekurangan, yang penting kita sedang dalam keadaan sehat, itu nikmat yang paling utama yang patut kita syukuri. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya dan segenap pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, malam ini kita hadir di sini sebagai bentuk syukur dari Bapak Ihsan Istantos keluarga besar, yang mana beliau dianugerahi ya seorang putra ya, setelah 2 kali ya mendapatkan amanah dari Allah, putri, sekarang yang ketiga alhamdulillah mendapatkan seorang putra ya. Ya katanya sih anak itu sama aja, laki perempuan, tapi saya bilang beda. Nah, iya, nggak sama laki perempuan gitu ya. Iya, jadi kayaknya kalau udah ada laki perempuan alhamdulillah sudah lengkap kayaknya. Kalau keempat nanti bebas Pak Ihsan ya. Nah, dikasih laki, dikasih perempuan, alhamdulillah. Syukur dia dapat laki lagi Pak Ihsan ya. Jadi dua pasang. Iya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ya, anak itu ya salah satunya adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya yang amanah, suatu saat kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah yang dititipkan oleh Allah tersebut kepada kita. Apa yang kita lakukan kepada anak tersebut itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, di samping rasa gembira kita mendapatkan amanah tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan titipan atau amanah dari Allah ini. Agar supaya apa? Agar jangan sampai amanah yang dititipkan oleh Allah ini akan membuat kita menyesal di akhirat nanti. Oleh sebab itu kita berharap
anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kelak dia memberikan kemanfaatan bagi kita, baik selama kita hidup di dunia, terlebih lagi pada saat kita sudah ada di alam akhirat nanti. Ya. Oleh sebab itu, sebagai tambahan atau pengingat saja bagi Bapak Ibu sekalian, ya, saya malam ini hanya ingin mengingatkan apa yang semestinya dilakukan oleh orang tua pada saat dia mendapatkan karunia atau titipan berupa anak tersebut. Ya, yang pertama, yang di awal-awal pada saat anak itu baru dilahirkan, hendaknya orang tuanya, terutama ayahnya, mengazankan di telinga kanannya dan mengiqamahkan di telinga kirinya. Itu yang pertama kali yang mestinya dilakukan oleh seorang ayah. Supaya apa? Supaya anak ini yang pertama terekam dalam otaknya, yang terekam dalam benaknya adalah kalimat tauhid. Jadi azankan anak itu setelah dia dalam keadaan bersih, dimandikan, azankan di telinga kanannya, hormatkan di telinga kirinya. Jangan dinyanyiin. Iya. Ya. Ntar di telinga kanan dinyanyiin. Sri kapan kue balik. Ya. Jangan, ya. Atau sebelah kirinya di musik remix gitu kan, culai ya. Nanti kan jadi apa anaknya? Jadi penyanyi, ya. Jadi yang kita kenalkan pertama kali kepada anak kita itu adalah kalimat tauhid. Makanya disunahkan untuk mengazankan di telinga kanan, mengqomahkan di telinga kiri. Selanjutnya, bagi orang tua yang mampu, maka disunahkan untuk melaksanakan akikah, ya, yakni menyembelih kambing. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Baru setelah itu diikrarkan namanya, diberi namanya. Itu bagi yang mampu, ya. Nah, daging kambing itu ya dibagi-bagikan mentah boleh, ya dimasak, ya dikasih nasi, dikasih lauk-lauk lain, dibagi-bagikan, itu lebih mantap. Nah, ya, sehingga yang pulang nanti bawanya mantap, ya, dibuat gulai, dibuat sate, kan? Nah, itu kalau yang sudah ada rezekinya, ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, nanti sampai dia dewasa, ya udah baru dapat rezeki, orang tuanya boleh, ya. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, dalam kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, sebagai orang tua, maka kita harus pastikan bahwa yang kita beri kepada mereka, anak-anak kita ini, adalah makanan, minuman yang halal, yang thayyibah. Ya, pastikan bahwa setiap makanan atau minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh anak itu adalah bersumber dari hal-hal yang halal. Ya, cara carinya halal, cara mengeluarkannya pun halal. Karena apa? Apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu akan membentuk karakter seorang anak. Setiap tetes yang kita berikan bersumber dari yang halal, walaupun kita mendapatkannya dengan susah payah, keras keringat, banting tulang, berangkat pagi, pulang pagi, demi untuk mendapatkan rezeki. Tapi rezeki itu kita dapatkan dengan cara yang halal, walaupun sedikit tapi berkah, itu lebih baik. Ya, insya Allah dari darah daging untuk anak tersebut akan membawakan perilaku yang baik pada anak tersebut. Sebaliknya, kalau seseorang memberikan makanan yang bersumber dari hal yang haram, maka jangan heran kalau anak-anaknya itu nanti jadi anak-anak yang susah diatur, anak-anak yang susah untuk mengerti, susah untuk
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu pastikan bahwa yang kita berikan kepada anak-anak ini bersumber dari yang halal. Walaupun kita dapatnya sedikit, tapi berkah halal itu lebih baik daripada banyak tapi dengan jalan yang haram, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pastikan setiap tetes, setiap butir yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita itu bersumber dari hal yang halal. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, di samping kita memberikan makanan ya berupa materi kepada anak-anak kita, memasukkan sesuatu berupa materi kepada anak-anak kita, yang tidak kalah pentingnya adalah kita memberikan masukan berupa rohani kepada anak-anak kita. Karena nggak cukup jasmani aja yang perlu dikasih makan ini, tapi juga jasmani, rohaninya juga perlu diberikan makanan. Apa itu? Yakni pendidikan, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas. Kewajiban yang memberikan pendidikan pertama kali itu siapa? Orang tua, ya. Madrasah, sekolah yang pertama itu adalah orang tua, ya, terutama ibunya. Kenapa? Karena ibunya yang selalu, ya, setiap saat lebih banyak waktunya dengan anak-anak. Dari semenjak dia kecil, ya, dari sejak dalam kandungan bayi sampai anak-anak itu beranjak dewasa, kebanyakan ibunya, ya, yang mendampingi anak. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai seorang kepala keluarga dan juga sebagai ibu rumah tangga mempunyai bekal yang baik, bekal agama yang baik untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita memang tidak mampu, tidak punya pendidikan agama yang cukup mumpuni, maka boleh titipkan anak-anak kita kepada ustadz, ya, kepada tempat pendidikan agama, taman baca Al-Quran, ya, TPA. Supaya apa? Supaya anak kita itu punya pengetahuan agama yang baik. Masukkan mereka di sekolah-sekolah yang basic agamanya cukup, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini kenal dengan agamanya, kenal dengan Allah, kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Rasulnya, ya. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari dari rumah sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita ilmu agama, kemudian kita ajarkan mereka, kita masukkan mereka untuk sekolah yang pendidikan agamanya cukup baik. Nah, yang perlu catatan bagi kita, pada saat kita menitipkan anak-anak kita itu, baik kepada ustadz di tempat pengajian, di masjid, di pondok pesantren, ataupun di sekolah, maka serahkan bulat-bulat, percayakan bulat-bulat kepada bapak, ibu, ustadz-ustadzahnya untuk mengajari anak-anak kita. Jangan sampai kita titipkan, tapi kita seolah-olah nggak percaya kepada mereka. Walaupun bukan berarti kita tidak memantaunya. Maka oleh sebab itu, kalau seumpamanya di tempat ngajinya, di sekolahnya ada anak-anak yang dicubit, dijewer, dihukum sama bapak ibu guru atau ustadznya, kemudian ngadu kepada orang tuanya, jangan langsung marah, jangan emosi, ya, langsung dikit-dikit lapor polisi, ya. Mencak-mencak ke sekolah, ke musolanya. Kenapa anak saya dicubit? Kenapa anak saya ditabok? Anak saya nggak ada salah-salah kok dihukum? Saya aja nggak pernah nabok anak saya. Wah, katanya, ya. Nah, jangan sampai kita membuat keberkahan ilmu yang ada pada anak itu hilang. Karena kalau sampai kita, ya, memarahi guru anak kita, memarahi, ya, ustadz-ustadz kita, ustadzah-ustadzah kita, maka
ilmu yang diberikan oleh para guru, para ustadz itu keberkahannya hilang. Ya, maka nggak heran kalau sekarang ini ya banyak yang viral nih, ya guru dilaporin ke polisi, ya ustazah ustadz dilaporin ke polisi. Kenapa? Karena menghukum anaknya. Akibatnya apa? Banyak sekarang ini para sarjana, ya ada yang tamat S1, S2, S3, STL dan sebagainya, ya tapi susah dapat kerja. Ya, kenapa? Karena bisa jadi itu ilmunya dapat tapi berkahnya nggak ada, berkahnya hilang. Ya, nah oleh sebab itu mari kita coba, ya kalau memang hanya sekedar cubitan, ya jeweran, ya biarin aja. Toh kita dulu lebih parah dari itu, ya nggak? Ya, iya. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak yang cengeng, anak-anak yang lemah, apalagi anak laki-laki. Ya, kalau saya itu udah sering waktu di sekolah itu, ya kena nakal, kena bandel, didudukin di papan tulis, nggak buat PR, berdiri di depan kelas sampai pelajaran berakhir, dijemur di tengah lapangan karena bolos, ya biarin aja, memang salah. Amin, amin. Kalau ngadu ke rumah malah ditambahin, ya nggak? Ya, ngadu kita ke orang tua, Pak, Bu, tadi saya dihukum sama Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena nggak buat PR. Malah ditambahin, Pak. Kamu memang nakal, tambah digebukin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya titip pesan, tolong nanti seumpamanya anak-anak kita itu sedikit-sedikit ngadu, biarin aja, biar nak kamu yang salah, jangan kamu ulangi lagi. Makanya kalau besok kamu dihukum lagi, Bapak tambahin lagi. Nah itu tegas begitu. Jadi sepanjang anak kita itu cuma dapat cewek itu biarin aja. Tapi kalau udah patah kakinya gitu kan, ya, nah, itu apa, keluar bimisan atau dari kupingnya keluar darah, dari telinganya keluar darah, nah itu yang perlu kita ini. Tapi kalau hanya sekedar dijemur, ya dicewek, dicubit, ya biarin aja lah, biar anak kita itu kuat. Ya, kalau anak kita sedang ngadu, kita ladenin, kita turutin, lalu lonjak dia. Ya, akhirnya apa? Terikit kita generasi yang cengeng. Ya sekarang aja mau cari kerja itu lebih susah, sangat susah. Gimana 10-20 tahun mendatang, persaingan lebih kuat, dibutuhkan anak-anak yang tangguh. Ya, kalau kita ninggalin anak-anak kita yang cengeng, yang lemah, mau jadi apa mereka? Ya, jadi ajarkan kepada anak-anak kita untuk gak usah cengeng, kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ya, berani berbuat, berani tanggung jawab, gitu. Ya, Insya Allah belum apa. Bapak Ibu guru kalau menghukum itu karena memang dia salah. Gak ada Bapak Ibu guru ustadz itu kalau menghukum karena anaknya gak salah, itu gak ada, gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan. Jadi di samping kita mendidik anak-anak kita, ya memberikan makan mereka yang halal, juga tidak lupa yang terpenting adalah memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau kita ingin anak kita rajin ke masjid, ya kasih contoh, ya kitanya rajin ke masjid. Ya, jangan sampai kita nyuruh anak kita ke masjid, kita nonton TV, nongkrong di depan. Ya, nah ke masjid nak, ya, males lah, bapak aja nggak ke masjid. Nah, kan jawabnya kayak gitu kan. Ya, kalau kita mau anak kita rajin ngaji, ya kita ngaji, ya. Kita harus rajin ngaji, baca Al-Quran supaya anak tetap juga mau. Ya, anak itu mencontoh apa yang kita lakukan. Kita sudah kasih contoh yang bagus aja, belum tentu mereka ikut. Apalagi kita ngasih contoh yang nggak bagus. Justru yang nggak bagus itu yang kadang-kadang diikutin. Ya, ya, ajak ngaji susah, tapi kita ajak nyanyi, ya cepet ya. Ya, agak zikir susahnya minta ampun. Kalau diajak joget-joget terus cepet sampai pagi ayo. Ya. Nah, itu memang berat gitu ya. Nah, jadi kita ya harus bisa memberikan contoh tauladan kepada anak-anak kita.
Ya kalau kita mau nakal jangan di depan mereka lah, di belakang mereka jauh-jauh kan. Supaya kita itu ya diomongin bapak ibu ini cuma bisa ngomong doang gitu kan. Iya, ya nakalnya yang cerdas dikit lah gitu. Ya, lagian kita udah tua, udah lagi lah, ya nggak gitu-gitu ya. Saatnya bertobat, ya, saatnya mempersiapkan amal yang baik, mempersiapkan bekal untuk kita kembali ke kampung akhirat yang abadi, ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan kita semua kelak menjadi orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan apa amanah yang telah diberikan oleh Allah ini kepada kita, sehingga kelak kita mampu untuk menjawab pada saat apa Allah bertanya kepada kita apa yang sudah kita lakukan, kita mampu melaksanakan yang baik, dan kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ihsan Mustanto. Semoga besar saya mengucapkan selamat atas kelahiran putranya. Kita semua berdoa semoga kelak Ananda Muhammad Hasyim Al-Fatan bin Ihsan Istanto ini menjadi anak yang soleh, taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada dua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, tidak ada sama sekali maksud untuk menyakiti atau menyinggung Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar pencerahan bagi kita terus semua, terutama bagi diri saya pribadi, ya. Ikan sepat ikan gabus berenang di dalam kolam, makin cepat makin bagus, berhubung hari sudah malam, beseknya nanti basi kata Pak Dikit. Bila topik udaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.